Gerbang Misteri Mbah Eko. Ya kita ini lagi ngobrol santai Mbak ya ceritanya. Ya. Sebelumnya jangan lupa ikuti terus channel kami ya, Gerbang Misteri Mbah Eko. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum like silahkan di like. Jangan lupa share juga ya. Semoga yang selalu mengikuti, subscribe diberi kelancaran rezeki, keberkahan usia ya. Amin, amin, amin. Ditambahkan apa ya, dimudahkan urusannya semuanya lah, dan dikabulkan hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada yang kita bahas Mbak, mungkin ada yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, bahkan ada beberapa subscriber ya, WA ke saya, DM ke saya. Banyak kan minta ilmu ini Mbak. Iya. Minta ilmu. Sebenarnya Mbak Eko sendiri kan udah beberapa kali kan ngasih ilmu ya Mbak ya. Iya, sudah ada banyak. Sebenarnya kan ya. Banyak ilmu yang kita sharekan ya. Ya. Mulai amalan untuk manfaat untuk apalah, untuk penyembuhan, untuk memanggil kodam, dan banyak lah Mbak ya. Banyak yang sudah kita share ya. Jadi memang saya tidak terlalu banyak nge-share amalan-amalan karena memang ya enggak, biar apa ya, biar ada step by stepnya gitu. Jadi ada bertahapnya, jadi enggak semua dikasihkan. Jadi kalau diapalkan semua kan jadi juga repot. Karena kan dari beberapa orang yang dikasihkan ya kita kan lihat respon ya Mbak ya. Yang sudah ngamalkan ada apa ya, maksudnya efeknya apa, kan ya ada beberapa yang share di grup ya. Iya. Ini ada yang ini Mbak, rata-rata minta amalan hizib itu loh Mbak. Ya. Ada enggak hizib yang sangat mudah dihafalkan gitu loh, mudah dihafalkan dan mungkin manfaatnya bisa digunakan dari beberapa persoalan gitu loh Mbak. Kira-kira ada enggak? Insya Allah ada. Ini ada hizib yang memang bahkan untuk orang Muslim, Iya. orang Islam, rata-rata hafal ini. Hafal ya? Iya, hafal. Jadi tidak perlu menghafalkan lagi karena ini sudah pasti hafal. Pasti hafal. Pasti hafal. Hizibnya namanya hizib Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah. Nah, hizib surat Al-Fatihah. Nah, ini hizib ini luar biasa sebetulnya. Cuma memang masih belum banyak disampaikan saya kurang tahu ya kenapa ya, padahal ini hizib ini sangat luar biasa sebetulnya. Amalan hizib Al-Fatihah gitu. Hizib Al-Fatihah Itu kan setiap hari kan kita baca juga. Iya, tapi kan beda. Hizib ini kan yang diwiridkan, jadi memang dikhususkan diamalkan. Nah, kemarin sempat lihat pengajiannya Gus Baha juga membahas tentang tentang kedahsyatan daripada Al-Fatihah ini. Yang mungkin ini yang dimaksud ya. Jadi kedahsyatan Al-Fatihah ini sungguh luar biasa sampai iblis saja kesakitan waktu datangnya surat Al-Fatihah, turunnya surat Al-Fatihah ini kepada Kanjeng Nabi ini, iblis itu merasa kesakitan. Kata Gus Baha seperti itu. Kayak apa ya, rasa sakitnya orang sakit gigi, rata-rata seperti itu katanya. Nah, hizib Al-Fatihah ini asal muasalnya itu adalah Sayyidina Ali, sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, bahwa beliau mendapatkan ijazah hizib Al-Fatihah ini dari Nabi Khidir. Dari Nabi Khidir mendapatkan ijazah ini, dan memang manfaat hizib Al-Fatihah ini memang sangat luar biasa, karena hizib Al-Fatihah ini dijaga oleh 7 penjaga dari langit, dan di bumi dijaga oleh 7 penjaga. Oh, hizib Al-Fatihah ini ada jadi 17 penjaga Mbak? 7 dari langit. 7 langit itu malaikat dari bumi, 7 jin yang 7 jin ya, juga. jin yang kuat-kuat yang
yang menjaga ini. Nah, makanya kadang-kadang ada orang menyembuhkan apa ini penyakit hanya dengan Al-Fatihah. Jadi cukup dibaca Al-Fatihah, ditiupkan ke air diminumkan, orangnya sudah bisa sembuh. Nah, ini namanya isi Fatihah. Caranya ya, cara mengamalkannya. Cara mengamalnya gimana? Cara mengamalnya seperti ini. Jadi ada banyak metode yang kalau panjenengan lihat di Google ya, itu banyak caranya, tapi itu saya pikir membingungkan malah. Karena terlalu panjang. Iya, terlalu banyak metodenya. Jadi kalau menurut saya, satu, kita memang yakin ya, karena Al-Fatihah sendiri adalah istilahnya punjer dari Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran adalah Al-Fatihah. Jadi disaring dalam sebuah surat, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini cara mengamalkannya, jadi minimal panjenengan tahu dulu artinya. Iya. Jadi tahu dulu artinya, itu seperti kita bicara kepada Allah. Iya. Nah, jadi waktu wirid ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Jadi diam sejenak setelah membaca dari Alhamdulillahirabbil alamin, diam dulu sebentar sambil amin. Iya. Jadi mudah-mudahan kalau kita menghayati artinya, kita berkomunikasi sama Allah. Sama Allah. Jadi setiap perkataan itu ditunggu sebentar, kasih amin. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, sebentar, amin. Seperti itu cara mengamalkan. Iya, karena aku doa, karena selain kepadamu ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu, kami menyembahkan itu. Disitulah permintaan kita apa? Jadi kita karena butuh kepadamu ya Allah, aku menyembah kepadamu, aku meminta pertolongan. Nah, ini istilahnya betul-betul bahwa kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Maka Al-Fatihah ini wujud dalam diri kita. Nah, ini yang istilahnya akan memberikan kekuatan. Jadi kalau kepingin nanti memang itu cara berapa kali bacanya, sebetulnya minimal 1 hari 1 kali. Satu hari 1 kali, kan cukup ringan juga. Setelah sholat boleh, atau setelah sholat hajat boleh. Bebas lah, waktunya bebas. Cuma semakin banyak semakin baik. Semakin sering diamalkan kan semakin baik. Semakin baik. Jadi untuk menambah keyakinan di perenungan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan isi Al-Fatihah. Tapi dari itu ya, Pak, dari bacaan kita mengkerentakkan hajat yang kita inginkan itu dibacaan karena stakmin. Iya, jadi kepadamu kami minta pertolongan. Apa yang menjadi hajat kita ini? Kita pada waktu bacaan. Iya, baca itu kita sampaikan. Terus kita sambung bacaan seterusnya sampai selesai. Kalau di dalam kalau bahasa Jawa dulu orang-orang pendekar dulu sering ngomong kan amalan namanya bahasa dulu loh ya, Al-Fatihah pedotan. Nah, pakai ilmu Al-Fatihah pedotan. Jadi yang dimaksud pedotan itu begini ya, waktu karena butuh karena stain berhenti berdoa. Nah, minta kepada Allah. Nah, itu wajahnya apa? Terus karena kan pada ayat yang itu kan artinya kan bagus juga. Ya, betul. Jadi memang pas kita untuk meminta hajat kita kan artinya kan itu artinya. Dan memang surat Al-Fatihah ini memang betul-betul luar biasa. Banyak literatur khasiat-khasiat, terus dasarnya Al-Fatihah banyak yang baik dari buku atau dari pengajian ya, informasi. Nah, cuma kadang jarang kita mengamalkannya. Padahal Al-Fatihah ini istilahnya sangat dekat dengan kita kan? Iya, setiap hari kita amalkan. Dalam sholat pun kan itu bacaan yang wajib kan, wajib untuk dibaca. Ya, itu kan. Nah, cuma kita jarang mengkhususkan diri.
Jadi istilahnya dikir ya, atau mendikirkan Al-Fatihah kan jarang. Nah, kita dikirkan Al-Fatihah itu kita betul-betul resapi. Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanir-Rahim kepada apa? Kalimat pengasih lagi Pak penyayang. Jadi dirasakan betul bahwa Allah ini sifat Rahman Rahimnya Allah itu dimasukkan pada diri kita. Iya, betul. Jadi betul-betul itu istilahnya mengena kepada kita gitu. Itu nanti insya Allah apa yang menjadi tujuan panjenengan, cita panjenengan, apa yang kepingin dimaksudkan, ini hajatnya akan mudah terkabul. Jadi ini memang sudah ada letternya, bahkan Gus Bah pun menjelaskan bahwa ini Al-Fatihah ini kalau memang diucapkan betul maka hajat-hajat kita, keinginan kita itu akan terkabul. Bahkan seluruh makhluk ya itu akan ditundukkan oleh Allah kepada kita. Bagi orang yang suka berzikir Al-Fatihah ini. Iya. Dan fadilah dari Fatihah tersebut tadi saya dengarkan ceramah dari Gus Bah juga. Oh iya. Iya, saya dengarkan ceramah dari Gus Bah. Fadilah dari surat Al-Fatihah pun sangat besar ya. Sebelum turunnya wahyu Al-Fatihah pun sudah memberi kesakitan pada iblis. Iya. Dan kedua, bagi yang seorang hamba yang pengamal Al-Fatihah haram untuk masuk neraka. Nah, sedihnya iblis dari situ, kata Gus Bapak. Iblis menggoda manusia untuk masuk neraka kan gitu. Iya. Datanya surat Al-Fatihah diharapkan manusia masuk neraka bagi yang mengamalkannya. Jadi itu begini, karena korelasinya seperti ini. Jadi kalau dalam diri kita ini hafal surat kan, istilahnya ibaratnya kan Al-Quran ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Tertanam. Tertanam dalam diri kita. Nah ini yang istilahnya yang menyebabkan neraka ini ya wallahu alam ya, saya kurang tahu. Cuma kalau fikirnya ya jelas mungkin lebih yang ahlinya ya. Jadi perbanyaklah menghafal surat-surat Al-Quran. Itu istilahnya kalau kita menghafal surat-surat Al-Quran itu dalam diri kita kan sama seperti istilahnya Al-Quran berjalan itu ada dalam diri kita, seperti flash disknya Al-Quran itu ada dalam diri kita. Firman-firman Allah ya tertanam pada diri kita. Iya betul. Nah ini yang nggak disenangi oleh para iblis ya. Jadi untuk panjenengan dulu ya, misalnya kalau ada yang sakit ya, atau ada orang yang misalnya butuh pertolongan atau apa, kalau panjenengan memang tidak tahu amalnya lain ya, tahunya Al-Fatihah, pakai Al-Fatihah saja. Al-Fatihah, ya. Jadi mungkin dari Al-Fatihah itu ada lagi yang sangat mudah, Mbak. Mungkin ada lagi enggak kira-kira? Ya mesti ada, cuma ini biar teman-teman perhatikan dulu Al-Fatihah ini. Dan kalau untuk pengobatan biasanya baca Al-Fatihah tahan napas, nanti ditiupkan. Misal contohnya ya medianya air ya, ditiupkan di air, nanti diminumkan kepada yang sakit. Kalau orang yang misalnya kelihatan yang aneh-aneh, Al-Fatihah airnya itu dipasukan mukanya. Banyaklah, macam-macam ya. Kalau kepingin tahu betul apa manfaat atau dasarnya kaset-kaset Al-Fatihah, bisa bisa dicari, bisa di browsing sekarang banyak. Ya. Cuma ini memang betul-betul isi Al-Fatihah ini kandungannya luar biasa. Ya, kandungannya luar biasa. Jadi kalau panjenengan semua mempraktikkan isi Al-Fatihah ini, insya Allah akan merasakan khasiatnya. Saya ini kepingin dagangan saya laris. Sudah, amalkan ini. Amalkan ini, minta kepada Allah. Minta kepada Allah ya. Dengan yakin, dengan wiridkan Al-Fatihah ini, ya yakin minta kepada Allah, insya Allah akan laris. Jangan lari ke dukun-dukun. Iya. Jangan lari ke orang-orang pinter ya, paranormal atau sebelumnya. Jangan ya, larilah kepada Allah, minta kepada Allah dengan bacaan isi Al-Fatihah, insya Allah bisa memberikan kemudahan.
untuk yang misalnya punya masalah yang berat atau apa yang lainnya, ya ini digunakan. Tapi ya tetap amalan hizib ini itu manakala bisa menjadi luar biasa kalau kita ini tetap sering mengamalkan. Ya dasarnya harus rajin sholat dulu. Oh, sholat ya. Ya kalau nggak sholat, panjangan ngapakan ini sampai Jelek. ya tidak ada kekuatan. Ya nggak ada powernya. Nggak ada powernya. Sholat yang pentingnya sholat. Habis itu nanti baru amalan ini diikuti. Jadi biar ada powernya. sholatnya kita tata dulu, terus amal-amalan yang penggandeng semuanya itu Ya. diamalkan. Jadi amalan Fatihah ini nanti diamalkan setiap selesai sholat. Jadi istilahnya tetap bisa memberikan kekuatan. Memang untuk hizib Al-Fatihah ini mungkin kalau dari saya sendiri kan pernah dijajah juga saya bersama Romi Yazis waktu saya masih SMP, mau lulus SMP. Ya sama, ya Al-Fatihah. Tapi dulu katanya itu kalau punya hajat tertentu sholat hajat dulu. Habis sholat hajat suruh baca Al-Fatihah 7 kali, tahan napas. Setiap bacaan iya kan nasta'in itu kita kerentekan hajat kita seperti itu. Ya, Ya, betul. memang Kalau saya dapatkan ijazah hizib Al-Fatihah ini dari guru saya, namanya Mas Gur Fahamsah, masih ada kekerabatan dengan Pondok Lirboyo. oh, iya. Cuma beliau sudah wafat. Nah ini bahkan saya lebih ekstrim lagi untuk melatih hizib Al-Fatihah ini. Saya harus direndam dulu di air sampai 3 hari ya, 3 hari dari isya sampai subuh. dan sampai subuh habis sholat berhenti, besoknya lagi setelah sholat isya direndam lagi sampai sholat sampai 3 kali. Jadi itu gunanya untuk apa? Jadi melatih antara mulut, pikiran dan hati ini dan jasad ini menjadi satu, sinkron satu. Jadi yang diwiridkan ya yang Al-Fatihah ini. Akhirnya pada waktu itu istilahnya bosok kasare sekarang penyumbatan di otak saya itu akhirnya pecah. Jadi yang dulu itu yang tersumbat jadi lancar, jadi mudah menghafal. Ya istilahnya sumbatan di dalam diri itu banyaknya belum. Oke, dulu kira-kira seperti itu. Ya panjenengan percaya monggo, enggak apa-apa. Tapi yang jelas literatur dan istilahnya banyak disampaikan oleh para ulama-ulama, para kiai, para ustadz bahwa Al-Fatihah ini sangat dahsyat sekali kandungannya dan sangat luar biasa sekali. Kalau kita mau istilahnya mengamalkannya, insya Allah akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan untuk nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut yang istilahnya yang hizib lainnya lebih detail yang ini hizib yang sangat mudah dan panjenengan semua pasti hafal. Bagi yang muslim ya pastinya sudah hafal karena kan setiap hari juga diamalkan, itu bacaan yang wajib dalam sholat kan ya. Ya seperti itu ya dulur-dulur ya, yang tanya-tanya masalah ilmu hizib yang sangat mudah dihafal, nggak perlu ritual-ritual khusus. Ya mungkin coba amalkan hizib Al-Fatihah itu tadi, pastinya sudah hafal juga. Dan kata Mbak Eko tadi kuncinya apa? Yakin ya. Sebelum yakin ya, sebelum mengamalkan itu juga ya kita benahi sholat kita, setidaknya ya 5 waktu dijalankan. Kita lakukan 5 waktu sholat, 5 waktu itu dijaga lah. Lebih baik ya jamaah ya Mas, di jamaah di masjid seperti itu. Silakan mencoba nanti 2 bulan, 3 bulan atau beberapa minggu, kalau ada hajat yang diinginkan terpenuhi atau tidak bisa komen atau masuk di grup, disaringkan di grup untuk tanya-tanya lebih lanjut, mungkin seperti itu.
Terima kasih atas semuanya ya. Cukup ya, Mbak ya. Terima kasih ya Dulur waktunya atas semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti selalu channel Gerbang Misteri Mbak Eko di channel-channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.